Shalom, Shalom. Allah begitu baik bagi kami, bagi setiap kita, amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Bahkan dia mau mati di atas kayu salib untuk kita semua manusia yang berdosa ini. Sungguh Allah begitu mengasihi kami. Sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan engkau mau mati di atas kayu salib untuk kami. Tuhan, terima kasih pagi yang indah ini. Biar kami boleh mempunyai hati yang antusias menyembah Tuhan. Oh, setiap kami yang kumpul di tempat ini di pagi ini, kami boleh diberkati. Oh, kami boleh mendapatkan firman-Mu pagi ini. Oh, yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oh, senantiasa menuntun kami Tuhan menuju jalan kebenaran. Biar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami. Oh, anak-anak-Mu yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, Engkau pimpin mereka boleh sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, oh, mungkin kami datang dengan beban yang berat. Tuhan, kami boleh pulang dengan kelegaan. Oh Tuhan, mungkin kami ada yang sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyembuhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada hal yang mustahil di dalam nama-Mu. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Maha Kuasa. Tuhan, tidak ada satu persoalan pun di dalam hidup kami yang tidak dapat Engkau selesaikan. Tuhan, hanya Tuhan Engkau mau kami percaya saja, percaya saja. Karena Engkau sudah menanggung setiap kami, setiap dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Biar segala kemuliaan, puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Oh, 我们称颂你，我们称颂他，耶稣，我们敬拜他。哈利路亚，因为他是永生神的儿女。我们敬拜你，和平之境，我们称颂你，明亮的晨星，我们等候你。来的王，我们仰望你，公义的羔羊，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救世主，耶稣，耶稣，世界的光。耶稣，我心所盼望。阿门。哈利路亚。我们敬拜你，和平之境，我们称颂你，明亮的晨星。我们等
Haleluya, menyembah Tuhan, amin. Amin.敬拜你，和平自己，我们称颂你，明亮的晨曦，我们仰望你，再来的王，我们仰望你，公义的太阳，耶稣，耶稣。永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，我心所盼望，我心所盼望。救赎主，我们的盼望就在耶稣基督里面。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，又住在我里面。我知，我先高在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我先高在我里面有，活水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。Jemaat saja yang nyanyikan lagu ini. 我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里面，在你里面满有，在耶稣有平安，生命泉源就在耶稣基督里，我就在我里面，我sama-sama。我先高在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我先高在我里面有，活水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。Sekali lagi, 我们的盼望就在耶稣基督里面。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，又住在我里面活着。我先高在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我先高在我里面有，活水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我先高在我里面的，比世上一切更有能力。 Amen。 我不属这世界，我高举耶稣的名。我先高在我里面有，活水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我
Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们一起来诵读使徒信经。使徒信经，我信上帝全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵感应，为童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉在十字架上，受死，埋葬，将在阴间第3天同死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公之教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. 各位请坐。我们准备我们的心来听神的话语。求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，将你话语深藏在我们的心。成为我脚前的灯。Amen。我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的灯，成为我前途的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式。
站起来。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我也将你话语生长在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。哈利路亚，哈利路亚，耶稣，耶稣，哈利路亚。Segala kemuliaan itu bagianmu. Haleluya. 我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能写你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar dari Engkau sendiri Yesus, Engkau adalah teladan hidup kami. Bapa, hari ini kami mau mendengar perkataan-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua, Engkau memberi pencerahan kepada kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami terima dalam hati dan pikiran kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami terus hidup bergantung hanya kepada-Mu saja Tuhan.
tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau beriman kepadamu, mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam otoritas-Mu. Kau sendiri yang berkata-kata mengajar kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini saya dan istri bisa hadir beribadah bersama Bapak Ibu di tempat ini dan melayani firman Tuhan. Ini kali yang kedua saya ada di tempat ini. Pertama kali tahun 2017 kalau saya tidak salah, saya pernah melayani kelas SPK dari Abalov Home Fluid, gabung dengan Abalov Jembatan 3. Saya ingat waktu itu saya melayani beberapa sesi di tempat ini. Dan hari ini, puji Tuhan saya bisa melayani firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Saya datang bersama dengan istri saya, Carol. Kami berjemaat di Abalov Fluid Home, Jembatan 3. Kami memiliki satu orang putri yang beribadah melayani Tuhan di Abalov Serpong. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Perjalanan Iman. Mungkin slide-nya bisa ya ditayangkan. Terima kasih. Ya, perjalanan iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu mengharapkan apa dalam hidupmu hari-hari ini? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Nah, firman Tuhan katakan pengharapan kita itu dasarnya adalah iman, saudara. Apa yang Bapak Ibu harapkan dalam hidup Bapak Ibu itu didasari oleh iman, ya. Jadi iman itu dasar dari yang kita harapkan. Ya. Nah, banyak orang mengharapkan banyak hal, tapi bukan dasarnya iman. Dasarnya adalah menggandalkan kekuatan sendiri, saudara. Nah, firman Tuhan mengajar kita hari ini, dasarnya harus iman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu ada, itu membutuhkan iman. Ya, kita percaya virus corona itu ada dan bisa menyebabkan sakit yang berujung kepada maut, itu juga dibutuhkan iman, betul ya? Karena virus itu kan kita nggak bisa lihat. Ya, virus, bakteri kita nggak bisa lihat. Tapi kita percaya, makanya kita pakai masker. Ya, nah sama saudara, dalam hidup rohani kita, ya apapun yang kita tidak lihat, mujizat-mujizat Tuhan, ya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu kita mungkin nggak bisa lihat secara mata. Makanya kita perlu iman untuk kita bisa mengamini, meyakini hal itu ada dalam hidup kita. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat hari ini itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, saudara. Segala sesuatu yang ada di depan mata kita ini, itu terjadi ya karena iman, saudara. Bahkan mimbar ini, panggung ini, semua terjadi karena ada orang yang memikirkan, mengimajinasikan, baru mereka menciptakan benda-benda ini. Betul ya? Tidak ada benda apapun di dunia yang tiba-tiba ya muncul, tiba-tiba orang ingin membuatnya tanpa dia memikirkan terlebih dahulu. Semua itu dipikirkan terlebih dahulu, baru mereka membuat benda-benda itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyangkut rohani kita, itu terjadi karena iman kita. Nah, saya mengambil kutipan dari ensiklopedia Alkitab, ya,
memberi penjelasan tentang apa itu iman. Iman membuang segala kepercayaan pada sumber-sumber kekuatan sendiri. Iman berarti pasrah, menyerahkan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah. Menyerahkan diri sendiri tanpa syarat kepada anugerah Allah, kepada kasih karunia Allah. Iman berarti memegang teguh janji Allah dalam Kristus dengan memautkan seluruh kepercayaan kepada karya Kristus yang genap seutuhnya demi keselamatan dan kepada kekuasaan Roh Kudus demi kekuatan sehari-hari. Iman mencakup kepercayaan yang utuh dan ketaatan mutlak kepada Allah. Jadi ada dua aspek iman. Aspek yang pertama, iman menyangkut keselamatan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita beriman kepada Dia, maka iman ini adalah iman yang menyangkut aspek keselamatan. Tapi ada aspek yang kedua dari iman, yaitu aspek kehidupan sehari-hari. Iman dibutuhkan bukan cuma untuk kita selamat, tetapi iman juga dibutuhkan ketika kita menjalani hidup sehari-hari di dunia ini. Nah, iman ketika kita menjalani hidup sehari-hari di dunia ini artinya adalah tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya adalah kita pasrah, menyerahkan diri kita tanpa syarat kepada kasih karunia Allah. Itu iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman dalam kehidupan sehari-hari artinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan taat sepenuhnya, taat dengan mutlak kepada Allah. Berapa banyak dalam hidup kita sebagai orang percaya kita tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Untuk keselamatan ya kita percaya sepenuhnya. Tapi untuk bisnis kita, apakah kita percaya juga sepenuhnya kepada Allah? Untuk mendidik anak kita, apakah kita percaya sepenuhnya kepada Allah? Untuk hal-hal yang menyangkut urusan duniawi, kehidupan sehari-hari. Seringkali orang percaya, orang Kristen tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, saudara. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Mengapa iman itu penting? Saya berikan 3 bukti. Yang pertama, Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang benar, maka Bapak Ibu harus hidup oleh iman. Artinya apa? Hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin. Ya. Itu tanda orang benar. Dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam menjalani hidup ini. Tapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini adalah kisah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ya. Nah, Yesus bertanya dulu kepada mereka sebelum Yesus menyembuhkan, apakah kamu percaya aku bisa menyembuhkan kamu? Lalu mereka menjawab katanya, ya, aku percaya Tuhan. Lalu Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu percaya, artinya percaya apa tadi? Mengandalkan sepenuhnya kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kemenangan dalam hidup kita adalah ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan, ya. Perempuan yang menderita sakit pendarahan. Markus 5 ayat 24 sampai 34, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa buka Alkitab Bapak Ibu, karena saya akan menjelaskan dari firman Tuhan yang ada dalam ayat-ayat ini. Markus 5 ayat 24 sampai 34. Mari kita lihat dulu Markus 5 ayat 24 sampai 25. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, kita stop sampai situ dulu. Firman Tuhan di sini katakan,
Ya, Yesus waktu itu hendak pergi untuk menyembuhkan anak Jairus, ya. Untuk membangkitkan anak Jairus. Jadi sebetulnya cerita ini tidak fokus kepada perempuan yang sakit pendarahan. Tapi cerita perempuan sakit pendarahan itu menginterupsi, ya, masuk secara tiba-tiba dalam cerita perjalanan Yesus menuju ke rumah Jairus. Sebetulnya tujuan Yesus waktu itu berjalan ingin pergi ke rumah Jairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, beramai-ramai mengikut dia. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan dia dihampiri oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, dan perempuan ini katanya sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan saudara perlu tahu dalam budaya Yahudi, orang yang sakit pendarahan itu akan dicap sebagai orang najis. Ya. Imamat 15 ayat 25 menjelaskan itu. Bahwa orang yang sakit pendarahan itu najis dan dia tidak boleh keluar rumah, dia di lockdown. Ya, dia di karantina. Dia harus tinggal di dalam rumah. Ya, nggak boleh keluar ketemu orang. Karena kalau dia bersentuhan dengan orang, orang yang bersentuhan dengan dia menjadi najis juga. Kalau dia duduk di kursi, kursi itu menjadi najis. Nah, saudara bisa bayangkan 12 tahun wanita ini hidup menderita. Dia tidak bebas keluar rumah, dia tidak bebas bergerak, pergi kemana saja. Karena dia dicap sebagai orang najis, saudara. Nah, kalau saudara jadi perempuan ini bagaimana? Kita baru kena corona di lockdown 3 bulan tahun 2020 oleh pemerintah. Kita sudah, nggak suka ya. Ya, nggak suka di rumah, aduh bosen ini dan berbagai macam. Ini 12 tahun saudara. Ya, 12 tahun dia menderita seperti itu saudara. Nah, perhatikan saudara, setiap orang hidup di dunia ini pasti akan berhadapan dengan masalah. Amin. Ya. Tidak ada orang hidup di dalam dunia, mau dia percaya Tuhan, mau dia tidak percaya Tuhan, yang hidupnya tidak punya masalah. Hanya orang yang sudah mati, yang tidak akan mengalami masalah dalam hidup. Setiap orang hidup pasti akan berhadapan dengan masalah. Nah, pertanyaannya, masalah yang kita hadapi, itu datangnya dari mana? Nah, saya percaya, masalah yang kita hadapi, sumbernya bukan dari Tuhan. Karena Yakobus 1, 16-17 berkata bahwa, segala pemberian yang baik, ya, anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga hanya memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nah, jadi dari mana dong datangnya masalah? Nah, masalah itu berasal dari dosa. Ya, secara teologi dijelaskan masalah itu muncul dari dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kejahatan masuk ke dalam dunia. Ada yang namanya moral evil. Apa itu moral evil? Kejahatan yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Contohnya apa? Kita curi uang teman kita. Kita gosipin teman kita. Kita fitnah dia. Kita pukul dia. Kita aniaya dia. Ya, suami menganiaya istri di rumah. KDRT. Itu moral evil. Atau bahkan kita bunuh orang lain. Itu moral evil. Tapi juga ada natural evil. Dosa juga menyebabkan natural evil. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh alam kepada manusia. Apa contohnya? Gunung meletus, tsunami, banjir bandang. Ya. Nah, itu semua adalah natural evil. Dan itu terjadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu semua yang bisa menyebabkan masalah dalam hidup kita. Kita ditipu oleh orang. Atau misalkan perusahaan kita ya kena musibah. Ya, asetnya misalkan hancur karena ada longsor, ada gempa bumi seperti itu. Nah, itu menimbulkan masalah dalam hidup kita. Nah, tapi sudah harus tahu, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya apa? Kita dapat belajar hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin lewat masalah itu kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Jadi saya kasih statement di sini, masalah itu bisa menuntun kita pada iman. Kalau kita meresponi masalah dengan benar, maka masalah yang terjadi dalam hidup kita dapat membuat kita mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan bilang kepada Paulus. Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ada sakit, duri dalam daging, tolong cabut Tuhan. Oh, Tuhan bilang sama Paulus,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, ya kuasaku menjadi kuat dalam hidupmu. Maukah saudara mengalami kekuatan kuasa Tuhan? Kasih karunia-Nya, bersyukur ketika masalah terjadi dalam hidupmu. Amin. Andalkan Tuhan. Berhenti mengandalkan diri sendiri. Karena Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Nah, Tuhan dapat memakai masalah dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, saudara, ya, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak mudah menjadi orang yang bersungut-sungut dan mudah menyerah, mudah lari dari Tuhan, mudah kecewa dengan Tuhan. Karena engkau tahu di balik masalah ini, Tuhan ingin mengajar engkau lebih hidup mengandalkan Dia. Dan Tuhan ingin memakai masalah yang engkau alami itu untuk memberkati orang lain. Karena masalah yang engkau alami akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, saudara. Nah, ada sebuah quote dari Charles Stanley, ya, masalah itu bisa menjadi jalan kecil untuk pertumbuhan rohani kita. Problem can be pathway for spiritual growth. That good times will never provide. Yang gak bisa diberikan oleh hari-hari yang baik dalam hidup kita. Problem are opportunity for God to grow you up. Masalah itu adalah kesempatan Allah untuk membuat engkau bertumbuh. Amin. Ya, makanya kita orang percaya itu harus kuat ketika menghadapi masalah. Ya, doa supaya Tuhan, aku diberi kekuatan supaya aku bisa menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita lanjutkan sekarang dengan ayat 26. Ayat 26 berkata bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, wanita yang sakit pendarahan ini berulang-ulang dia pergi ke dokter, diobati oleh berbagai macam dokter spesialis pada masa itu. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya habis, tabungannya habis, depositonya habis, asetnya dijual, apartemen dijual, mobil dijual. Tapi sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk, saudara. Nah, ini kecenderungan kita sebagai manusia, saudara. Kita seringkali menghadapi masalah itu, kita tidak cari Tuhan. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri, dengan apa yang ada pada kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita, entah itu sakit penyakit, entah masalah bisnis, entah masalah anak, rumah tangga. Kita berusaha menyelesaikan itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya. Dia gunakan uang yang dia miliki. Saya menafsirkan perempuan ini cukup kaya. Karena kalau tidak, Alkitab tidak berkata dia menghabiskan semua yang dia miliki, saudara. Ya, jadi dia orang yang cukup kaya, tapi pelan-pelan hartanya habis hanya untuk mengobati sakitnya. Ya. Dan firman Tuhan katakan sakitnya tidak sembuh-sembuh, malah makin memburuk. Nah, saudara dengar, Tuhan tidak dapat intervensi menolong hidup kita. Tuhan tidak dapat campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita ketika kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Ketika kita angkat tangan, artinya kita menyerah kepada Tuhan. Baru Tuhan bisa turun tangan. Amin. Sekali lagi, ketika kita angkat tangan, menyerah. Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Baru Tuhan bisa turun tangan. Kalau kita belum bisa angkat tangan, artinya kita masih sombong, coba menyelesaikan masalah hidup kita dengan kekuatan sendiri. Tuhan gak bisa turun tangan menolong kita. Dan jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, apa akibatnya? Keadaan akan semakin memburuk, saudara. Keadaan akan semakin bertambah berat. Ya, banyak dari Bapak Ibu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Tapi yang ada bukan sembuh, bukan pulih, tapi keadaannya semakin buruk, saudara. Wanita ini mengalami seperti itu. Jadi dia
ada di level 0. Level 0 itu adalah tidak ada iman. Ya, khotbah kita kan hari ini perjalanan iman. Ya, mari kita lihat perjalanan iman dari wanita ini. Yang pertama, dia ketika menghadapi masalah 12 tahun pendarahan, dia ada di level 0. Tidak ada iman. Dia berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Nah, John Hagee berkata, when you approach problem solving in your own strength, ketika engkau berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam hidupmu dengan kekuatan sendiri, you will always stumble over the pebbles of life. Engkau pasti akan tersandung dengan kerikil-kerikil dalam hidup ini, saudara. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah hidupmu. Mari kita lanjut ayat 27 dan 29 berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, wanita ini tadinya tidak punya iman. Dia coba menyelesaikan masalah dengan kekuatan dirinya sendiri. Hasilnya gagal total. Kondisinya makin memburuk, hartanya habis. Lalu dia mulai mendengar berita tentang Yesus. Nah, saudara, Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Jadi untuk kita bisa bertumbuh dari level 0, tidak ada iman, menjadi level 1, memiliki iman, kita harus dengar firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu penting sekali setiap hari kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Kristus, saudara. Nah, ada 3 jenis berita yang kita bisa dengar dalam hidup kita. Yang pertama adalah berita bohong, ya, atau yang dikenal dengan istilah sekarang ini hoax. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, hoax, ya, berita bohong, dusta. Ya, banyak sekali di media sosial hoax beredar. Nah, berita bohong itu dari mana sumbernya? Dari iblis. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala pendusta. Dan berita bohong itu hasilnya apa? Hasilnya intimidasi. Ya, jadi kalau saudara mau dengar berita bohong yang ditabur oleh iblis, maka hidup saudara akan tertekan, terintimidasi, saudara. Nah, yang kedua ada yang namanya berita fakta. Ya, fakta. Nah, berita fakta itu sumbernya dari panca indera kita. Kita melihat, kita merasa, kita mendengar, ya, itu berita fakta. Nah, berita fakta itu akibatnya apa dalam hidup kita? Bisa menimbulkan inkonsistensi. Inkonsistensi artinya adalah ya tidak konsisten, ya. Kadang bisa membangkitkan iman, kadang bisa meruntuhkan iman. Berita fakta itu. Contoh. Ya, penyakit COVID ini itu fakta. Nah, kalau kita dengar berita tentang COVID, ya itu bisa melemahkan iman kita juga. Ya, bisa menumbuhkan iman, bisa juga melemahkan kita. Nah, ada yang ketiga yaitu berita kebenaran, truth. Nah, berita kebenaran itu sumbernya firman Tuhan. Ya, Yesus. Kita berkata bahwa Yesus adalah kebenaran, ya, jalan dan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Nah, berita kebenaran ini bisa menghasilkan iman dalam hidup kita, saudara. Contohnya gini, saudara. Abraham dan Sarah, mereka sudah lanjut usia. Firman Tuhan katakan Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Dan mereka belum punya anak. Ya. Nah, secara fakta mereka mandul, nggak bisa punya anak. Dan Sarah sudah mati haid, ya, sudah tidak menstruasi lagi. Jadi secara fakta, secara medis mereka sudah tidak bisa punya anak. Tapi kebenarannya adalah waktu malaikat datang dan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Dan ketika mereka percaya dengan kebenaran itu, terjadilah mereka punya anak. Itulah mujizat. Amin, saudara. Nah, mungkin faktanya, ya engkau sudah bangkrut. Mungkin faktanya
penyakitmu nggak bisa sembuh lagi. Dokter sudah berkata, rumah sakit sudah berkata, penyakitmu nggak bisa sembuh. Tapi kalau engkau dengar kebenaran, bahwa Tuhan akan sembuhkan engkau. Karena Tuhan ingin pakai hidupmu untuk menyaksikan kebesarannya. Mujizat bisa terjadi kalau engkau percaya dengan berita kebenaran itu. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, ya, kita harus mendengar berita kebenaran, yaitu firman Tuhan, supaya iman kita timbul dalam hidup kita. Nah, faith does not eliminate problems. Iman itu tidak menyingkirkan masalah dalam hidup kita. Masalahnya akan tetap ada. Iman tidak menyingkirkan masalah. Tetapi iman bisa menjaga kita untuk terus memiliki hubungan yang percaya dengan Allah. Faith keeps you in a trusting relationship with God in the midst of your problems. Di tengah-tengah masalahmu, engkau bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Itulah iman. Iman tidak menyingkirkan masalah, tapi iman bisa membuat kita tetap percaya sepenuhnya kepada Allah di tengah-tengah masalah kita. Amin. Nah, kita perlu memiliki iman seperti itu. Nah, lalu dari level 1 wanita ini punya iman, sekarang dia bergerak. Ya, menuju ke level 2. Level 2 adalah level tindakan iman, saudara. Nah, tidak cukup saudara punya iman. Tapi saudara harus ya bertindak dengan iman saudara. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati, saudara. Tidak ada gunanya iman tanpa perbuatan. Jadi kita harus melakukan tindakan iman, saudara. Ketika kita punya iman, mulailah melangkah. Lakukan tindakan iman. Perempuan ini melakukan itu. Apa tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Ada 2. Dia memperkatakan firman iman. Apa firman iman yang dia perkatakan? Dia perkatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu firman iman yang dia ucapkan terus menerus, saudara. Dan tindakan iman yang kedua, saudara, dia melangkah dengan iman. Tadi saya katakan orang yang sakit pendarahan gak bisa keluar rumah ketemu dengan orang-orang karena dia dianggap najis dirinya. Tapi setelah dia terima firman iman, dia mengambil keputusan melangkah dengan iman untuk dia keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan Yesus, saudara. Nah, ini membutuhkan iman, saudara, untuk melakukan tindakan itu, saudara. Ya, ia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya, saudara. Nah, jadi saudara, ketika saudara terima firman iman, firman yang mendatangkan iman melalui saat teduh saudara, apa yang firman Tuhan suruh kita lakukan? Lakukan itu dengan taat. Amin. Lakukan dengan taat sambil terus kita perkatakan firman iman itu, saudara. Ya, contoh, misalkan Tuhan berkata kepada kita lewat saat teduh kita. Dia kasih ayat misalkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, pegang ayat itu untuk menyelesaikan masalah yang kau sedang hadapi. Ucapkan terus setiap hari di kantormu, di perusahaanmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Dan mulai lakukan sesuatu tindakan-tindakan iman, saudara. Amin. Jangan pasif, jangan diam saja. Iman membutuhkan tindakan. Iman membutuhkan kita melangkah keluar untuk melakukan sesuatu, saudara. Nah, true faith is confident obedience. Iman yang sejati, iman yang benar itu adalah ketaatan sepenuhnya. Ketaatan dengan penuh percaya kepada firman Tuhan, to God's word. In spite of circumstance and consequences. Di atas segala masalah, keadaan, konsekuensi yang kita hadapi. Iman itu adalah taat sepenuhnya dalam firman Tuhan. Nah, lalu setelah melakukan tindakan iman, wanita ini melangkah masuk ke level 3. Nah, level 3 ini adalah level ujian iman, saudara. Ya, ujian iman. Nah, Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saya akan bacakan kepada saudara. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi kenapa iman perlu diuji? Supaya bisa muncul ketekunan dalam hidup kita. Nah, ujian iman itu, saudara, bisa berasal yang pertama dari keraguan, ketakutan dari diri kita sendiri. Ya,
Contoh. Perempuan ini terima firman Tuhan bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit pendarahannya. Lalu dia mulai melakukan tindakan iman. Dia memperkatakan firman iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Setiap saat dia ucapkan firman itu. Dan dia mulai melangkah keluar. Dia mulai melakukan tindakan iman. Dia mulai pergi keluar, memberanikan diri keluar dari rumahnya untuk menghampiri Yesus. Nah, di tengah perjalanan waktu dia mau menghampiri Yesus, dia ucapkan terus firman iman itu. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tapi waktu dia melangkah terus, dia ragu. Benar gak ya? Tuhan bisa menyembuhkan saya, Yesus bisa menyembuhkan saya. Tapi begitu keraguan itu muncul, dia tolak dengan firman iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, ujian iman yang kedua bisa timbul dari perkataan negatif orang yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau dia punya anak, anaknya mungkin akan bilang begini, Mama jangan keluar rumah. Belum tentu Yesus bisa menyembuhkan Mama. Nanti kalau orang tahu Mama sakit pendarahan keluar rumah, nanti bersenggolan, bersentuhan dengan orang lain bisa marah loh, bisa pukul Mama. Karena Mama itu dianggap najis gitu. Nah, mungkin bisa datang dari orang-orang sekitar kita, perkataan negatif. Ujian iman juga bisa muncul dari apa? Dari kondisi masalah yang belum sembuh. Waktu perempuan ini berjalan, menghampiri Yesus, apakah pendarahannya sudah berhenti? Belum. Pendarahannya masih keluar. Darah masih keluar, saudara, dari tubuhnya. Dan itu bisa mengganggu dia. Itu bisa meragukan imannya. Tapi saya mau katakan, saudara, ya, kunci untuk kita bisa menang dalam ujian iman adalah tetap fokus kepada Yesus. Amin. Tetap fokus kepada Yesus. Jangan pedulikan perkataan negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pedulikan kondisi masalahmu yang belum beres. Jangan pedulikan keraguan dalam hatimu. Tetap fokus kepada Yesus dan tetap perkatakan firman iman itu. Jadi saya membayangkan, waktu wanita ini memutuskan untuk keluar dari rumah ketemu dengan Yesus. Sepanjang jalan, ya, dia memperkatakan terus perkataan tadi. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sampai akhirnya dia berdiri di belakang Yesus. Dan dia jamah jubahnya Yesus. Dan betul mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupnya, saudara. Jadi saudara, kita perlu bertahan dalam ujian iman kita. Amin. Nah, caranya tetap fokus kepada Yesus. Jangan lihat masalahmu yang belum beres. Tapi tetap berharap pada Yesus, tetap percaya pada Yesus, tetap taat sepenuhnya kepada Yesus. Bahwa satu saat Yesus pasti menjawab masalahmu. Nah, the ultimate test of faith is not how loudly you praise God in happy times. Ujian terbesar iman itu bukan seberapa besar kita nyanyi memuji Tuhan pada saat kita happy, pada saat kita senang. Tapi ujian iman yang terbesar adalah seberapa dalam, how deeply you trust God in dark times. Seberapa dalam engkau percaya kepada Tuhan di saat-saat kegelapan dalam hidupmu, saudara. Kalau dalam kondisi kita lagi happy, gak ada masalah, ya, dapat kangtau gede, kita memuji Tuhan di gereja ini, wah, kita bisa nyanyi sorak-sorai dengan suara paling keras mungkin. Dan itu gak menandakan kita punya iman yang besar. Iman yang besar itu, ya, tandanya adalah ketika engkau hadapi masalah yang besar, engkau tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Engkau tetap bisa percaya kepada Tuhan. Karena engkau yakin Dia bisa menjawab masalahmu. Nah, kita lanjut ayat 30-31. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ini pertanyaan yang aneh, saudara. Maksudnya begini, Yesus itu kan anak Allah. Ya, menurut saudara, Yesus tahu gak sih siapa yang menjamah jubahnya? Orang banyak mengurumuni dia. Memang ada banyak orang yang berada di sekitarnya. Lalu perempuan ini menjamah jubahnya, lalu seperti ada aliran kuasa yang mengalir,
dari dalam diri Yesus. Nah, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Yesus sebenarnya tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa dia tetap tanya? Kenapa dia tetap tanya? Seolah-olah dia tidak tahu. Kenapa dia tetap tanya? Karena dia ingin perempuan ini bersaksi. Amin. Karena Yesus ingin perempuan ini bicara. Menyaksikan kebesaran mujizat yang sudah terjadi dalam hidupnya. Itu yang Tuhan ingin. Itu yang Yesus ingin, saudara. Dia bertanya supaya perempuan ini menjawab. Nah, mula-mula muridnya dulu yang jawab. Murid-murid jawab begini, engkau lihat bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, perhatikan ayat berikutnya, ayat 31. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dirinya sudah sembuh. Dia gemetar, dia takut. Waktu Yesus tanya, siapa yang jamah aku? Perempuan ini lalu tampil, tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ingat, perempuan ini tampil tersungkur memberitahukan segala sesuatunya di mana? Di depan orang banyak. Artinya apa? Dia sudah menyaksikan mujizat kebesaran yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Amin. Nah, ini level yang terakhir. Level 4, saudara. Jadi setelah kita terima mujizat, jangan diam. Tapi mari jadi saksi iman. Bagikan iman kita itu kepada orang lain. Saksikan mujizat yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Ceritakan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam bisnis kita, dalam hidup kita, yang sudah sembuhkan penyakit kita. Ceritakan itu, saudara. Itu Tuhan ingin kita lakukan itu, saudara. Setelah kita terima mujizat, Tuhan mau kita jadi saksi iman. Dan kita harus memandang tugas menyaksikan iman ini adalah sebagai sebuah tindakan penyembahan. Dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan tindakan menyombongkan diri. Tapi tindakan penyembahan dan pengucapan syukur. Aku mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong aku. Memulihkan bisnisku, memulihkan, menyembuhkan sakitku. Saksikan kalau ada kesempatan, saksikan. Di gereja, dengan tetangga-tetangga kita, di keluarga besar kita. Tuhan ingin kita lakukan itu. Jangan cuma terima mujizat, tapi bagikan kesaksian tentang mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita kepada orang lain. Warren Wiersbe berkata, we are not reservoir. Kita bukan gentong, tahu gentong ya, bak, ya, ember. Ya. Kita bukan gentong, bukan ember, bukan bak. Tapi kita adalah saluran berkat. Amin. But channel of blessing. Kita bukan gentong berkat. Bukan ember berkat. Tapi kita saluran berkat. Ya. To share with others what God has graciously given to us. Untuk membagikan kepada orang lain. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan jadi orang Kristen gentong. Yang cuma nampung berkat saja. Tapi gak pernah mau cerita kepada orang lain. Gak pernah mau menjadi saksi iman. Ya, Tuhan ingin lakukan mujizat dalam hidupmu. Supaya engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya engkau juga bisa menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Nah, apa hasil dari iman, saudara? Markus 5 ayat 34. Ayat terakhir. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa hasil dari iman perempuan ini? Ada 3, saudara. Yang pertama, hasilnya itu berhubungan dengan kekekalan. Iman perempuan ini membawa dia kepada keselamatan. Ya. Nah, bahasa Yunani yang digunakan itu sesoken itu asal katanya dari bahasa soso. Ya, itu artinya keselamatan yang berhubungan dengan kekekalan. Ya. Dan yang kedua, saudara, iman perempuan ini juga akan membuat kondisi hatinya menjadi damai. Ya, selamat di sini menggunakan kata erenen, bahasa Yunaninya, itu bisa mengandung pengertian damai sejahtera. Jadi imanmu
menyelamatkan engkau, membuat engkau bisa hidup kekal. Imanmu juga membuat hatimu, jiwamu menjadi damai. Dan yang ketiga, imanmu juga bisa menyelesaikan masalahmu di dunia ini. Amin. Sembuhlah, ya, hugies bahasa Yunaninya. Jadi 3 yang terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan sepenuhnya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, keselamatan kekal. Yang kedua, hati kita akan penuh damai. Dan yang ketiga, masalah kita di dunia ini akan selesai. Amin, saudara. Saudara mau menjadi orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Berhenti mengandalkan diri sendiri. Seberapapun hebatnya engkau, seberapapun kayanya engkau, berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, slide terakhir. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 8. Ya, saya minta mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Istri saya juga saya undang untuk bisa doakan kita nanti. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini kalau saudara bicara konteks perikopnya adalah ayat tentang doa. Ya. Yesus sedang mengajar murid-muridnya, kalau berdoa itu jangan jemu-jemu. Ya. Nah, karena ada hakim yang jahat, ya, yang tidak peduli dengan dengan permintaan dari orang. Tapi kalau dia diganggu terus, Tuhan Hakim tolong dong, Tuhan Hakim tolong dong perkaraku. Maka hakim yang jahat ini juga pasti akan mau menolong kita. Nah, Tuhan terus bilang begini, Bapamu yang di surga tidak seperti hakim yang jahat itu. Ya, dia akan segera menjawab doamu. Tapi masalahnya begini, kalau doamu sudah dijawab, kalau penyakitmu sudah sembuh, kalau masalahmu sudah beres, apakah engkau masih mau mengandalkan aku sepenuhnya? Itu pertanyaan yang kita coba renungkan pagi ini. Kalau masalah dalam hidupmu sudah selesai, apakah engkau masih mau beriman kepada Yesus? Apakah Yesus masih bisa menemukan iman dalam hidupmu? Atau jangan-jangan penyakitmu udah sembuh, engkau berbuat dosa lagi. Semau-maunya lagi hidup. Atau jangan-jangan bisnismu udah pulih, engkau gunakan lagi berkat dari bisnismu itu untuk hal-hal yang tidak baik, untuk judi lagi dan segala macam. Nah, ini pertanyaan ini penting sekali kita renungkan. Kalau Yesus datang, apakah masih ada iman dalam hati kita? Kalau masalah kita sudah selesai, sudah dijawab oleh Tuhan, mujizat sudah terjadi, apakah kita masih beriman kepada Dia? Apakah kita masih percaya sepenuhnya kepada Dia? Apakah kita masih mau menjadi orang yang taat sepenuhnya kepada Yesus? Apakah kita masih menjadi orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Katakan ini dengan iman, saudara. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
janjimu. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena Dia lebih tahu masalah dalam hidupmu. Dia lebih mengerti apa yang kau alami. Cara untuk membuka jalanmu, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya, katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Dia akan jadikan kau lebih dari pemenang. Menang atas segala persoalan hidupmu, menang atas penyakitmu, menang atas segala hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan Haleluya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Menepati janji-janjimu. Siang hari ini, mari selidiki hati kita, mari selidiki hidup kita. Ada di level mana iman kita saat ini? Apakah selama ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita pakai segala cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita sendiri. Apa yang perempuan ini alami, pernah saya alami. Kami suami istri pernah berpisah hampir 6 tahun. Dan kami bercerai secara resmi dalam pengadilan. Saya coba merebut suami saya dengan kekuatan saya sendiri. Hasilnya adalah 0 besar. Tapi pada siang hari ini saya mau saksikan bahwa betapa kalau kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala perkara kita kepada tangan Tuhan, Tuhan yang akan bela kita, Tuhan yang akan berperang bagi kita, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Siang hari ini, mari bertindak dengan iman. Fokus hanya kepada Tuhan. Fokuskan iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan lagi dengar apa kata orang, tapi biar dengar apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau siang hari ini, saya boleh saksikan bahwa suami saya bisa berdiri dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah semua karena anugerah Tuhan buat kami. Dan apa yang kami alami, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya juga buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Apa yang menjadi permasalahanmu pada siang hari ini, pandang hanya kepada Yesus. Fokuskan iman kita hanya kepada Yesus. Tuhan begitu rindu menolong kita. Namun Dia menunggu waktu yang tepat untuk menolong kita. Untuk melihat apakah kita siap untuk Dia tolong. Tuhan mau lihat hati kita, Tuhan mau lihat iman kita. Yang hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi ini, datang kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan aku angkat tangan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Kau yang turun tangan sepenuhnya atas hidupku. Aku mau Tuhan Kau berkarya penuh atas hidupku. Aku mau Tuhan menyerahkan segala perkara hanya kepada Tuhan. Aku mau Tuhan melalui hidupku. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan melalui hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siang hari ini, apa yang menjadi masalah dalam hidupmu Bapak Ibu?
Tuhan sanggup menolongmu. Hanya yang Dia mau, taruh imanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Siang hari ini, kalau engkau orangnya yang mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, taruh tanganmu di dadamu dan bilang kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau percayakan sepenuhnya hidupku kepada Tuhan. Aku mau percayakan sepenuhnya segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Apapun juga masalahnya dalam hidupmu, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Dan satu hari nanti kau akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau akan jadi berkat, jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Nyanyikan lagu ini dengan iman kita kepada Tuhan. Ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Katakan dengan iman, Dia sanggup menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya. Angkat tanganmu tanda kau menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Angkat tanganmu tanda engkau tidak lagi memakai kekuatanmu sendiri, tapi kau akan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Biarkan Tuhan turun tangan, campur tangan dalam hidupmu. Amin. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur kepada Tuhan untuk Allah yang hidup, Allah yang dapat kami percayai. Kau sungguh Allah yang dapat kami percaya dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, aku membawa setiap jiwa yang menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Yang mendeklarasikan bahwa mereka perlu Engkau. Mereka sungguh membutuhkan Engkau dalam segala hal yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Itu membawa kami mengerti, membawa kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jiwa yang menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau secara hidup, secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa mereka Tuhan, bawa iman mereka lebih lagi ke level yang lebih tinggi Tuhan. Sambil mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa baik, Tuhan Yesus selalu ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap jiwa di tempat ini dalam tangan Tuhan. Sungguh pengalaman bersama dengan Engkau, perjalanan iman di dalam bersama dengan Engkau adalah anugerah luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mengalami, kami boleh mengenal betapa luar biasanya Engkau. Itu adalah pengalaman iman yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Karena iman adalah pasrah menyerahkan diri tanpa syarat kepada kasih karunia Allah. Terima kasih Bapak. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat mempraktekkan firman yang kami dengar hari ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pendeta Timothy Ivan yang sudah menyampaikan firman dan begitu memberkati setiap kami, begitu juga dengan Ibu. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita juga melakukan sakramen perjamuan kudus. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus bahwa kita harus menguji diri kita sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
Saudara bisa berdoa jika ada dosa, kesalahan. Saudara bisa minta ampun kepada Tuhan, bertobat, sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi hukuman dalam hidup kita, tapi perjamuan ini akan menjadi berkat dalam hidup kita. Para petugas bisa melayangkan. Silakan.在十字架上，你为我舍命，手边上是我的医治，所有的罪恶，你为我担当，受刑罚是我的平安。何等牺牲的爱，圣洁圣至，成为赎罪祭。何等能力，生死往前世，经过属你永活的真神。在十字架上，你为我舍命，手边上是我的医治，所有的罪恶，你为我担当，受刑罚是我的平安。何等牺牲的爱，圣洁圣至，成为赎罪祭。何等能力，生死往前世，经过属你永活的真神。何等牺牲的爱，圣洁圣至，成为赎罪祭。何等能力，生死往前世，经过属你永活的真神。何等牺牲的爱，圣洁圣至，成为赎罪祭。何等能力，生死往前世，经过属你永活的真神，经过属你永活的真神，经过属你永活的真神。 Apakah semua jemaat sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11, mulai ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Amin. Jikalau demikian, mari kita makan dengan iman roti ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecahkan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam tubuh yang telah dipecahkan ini Tuhan, Engkau juga yang akan mempersatukan kami dengan sesama saudara seiman kami Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus yang telah menebus dosa kita? Amin. Jikalau demikian, marilah kita minum cawan ini dengan iman. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perjamuan kudus adalah titik kontak kami dengan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini kami percaya Engkau hadir nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan melalui sakramen ini juga Tuhan, kami memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Jadikan kami jemaat yang setia, senantiasa setia akan pengorbanan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya untuk dibinasakan, untuk dihancurkan, menjadi keselamatan buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat darah-Mu Yesus yang telah menyucikan segala dosa kami, menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa darah-Mu ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah terbesar yang kami sudah terima, yaitu kematian Yesus yang telah menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Kami mau terus hidup Tuhan di dalam kesetiaan kepada Engkau sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, Yesus大活着，他已战胜死亡，那么我不能胜过他。耶稣永远活着，他活着，他活着，哈利路亚，耶稣他活着，他已战胜死亡，那么我不能胜过他。耶稣永远活着，他活着。Terima kasih kepada Pendeta Timothy Ivan yang sudah membantu kami melakukan perjamuan kudus. Terima kasih. 现在是侍奉的时间，我们请。Mari kita sehati berdoa persembahan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan dan memberkati kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berita bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta
Timothy, kesehatannya, pelayanannya, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.天父牵我手，一起向前走。生活中有主相伴，乐无穷。天父牵我手，一起向前走。生命中有神灵气，不回首。有力量。一起向前走，生活中有主相伴，乐无穷。天父牵我手，一起向前走，生命中有神灵气，不回首。有力量，有盼望。主在我旁，有道路如天堂，无人能阻挡，无人能阻挡，无人能阻挡。谢谢大家的奉献。Kami persilakan Pendeta Timothy untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri.
bersyukur kepadamu Tuhan di akhir ibadah kami ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh menyembah, memuji-Mu dalam ibadah ini, kami juga boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya juga buat kota Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pulihkan kesehatan kami Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini akan semakin hari menjadi bangsa yang semakin maju Tuhan. Dan takut akan Engkau. Kami berdoa buat Bapak Presiden, para menteri dan juga para pejabat yang ada di pusat dan di daerah. Buat polisi dan tentara. Tuhan satukan mereka Tuhan untuk bisa melayani masyarakat Indonesia ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala doa kami ini hanya ke dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan lagi kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan selalu dalam hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu menyertai hidup kita dimanapun kita berada, sampai Dia menjemput kita kembali ke rumahnya. Segala berkat ini kita terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.